Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Irma, NIM 19010400095 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Koherensi dalam Teks Prosedur Aneka Cara Membuat Minuman. Poin-poin pembahasan yang pertama yaitu peta konsep, yang kedua landasan teori, yang ketiga klasifikasi data dan sumber data, dan yang keempat yaitu pembahasan. Menuju poin yang pertama yaitu mengenai peta konsep. Judul artikel yaitu koherensi dalam teks prosedur aneka cara membuat minuman. Dalam artikel ini, saya menggunakan dua teori, yaitu koherensi dan teks prosedur, dengan fokus penelitian, yaitu analisis koherensi berpenanda dalam teks prosedur. Kemudian, metode penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Datanya berupa kata, frasa, klausa, serta kalimat yang bersumber dari teks. Yang pertama, cara membuat wedang jahe kunyit serai dari websurya.co.id. Yang kedua, yaitu cara membuat minuman segar sebuah dari liputan6.com. Dan yang ketiga, yaitu cara membuat minuman jamu beras kencur original dari sayurbox.com. Poin yang kedua yaitu landasan teori. Menurut Baryadi tahun 2002 halaman 29, koherensi merupakan keterkaitan semantis antara bagian-bagian wacana. Dengan demikian, keterkaitan semantis dalam suatu wacana mendukung terbentuknya wacana yang baik. Keterkaitan semantis dalam hal ini yaitu adanya keterkaitan makna dalam wacana tersebut. Koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis, sehingga kita mudah memahami pesan yang dikandung. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap, lebih tinggi daripada klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, serta mampu disampaikan secara lisan dan tertulis. Kemudian, pengertian teks prosedur. Prosedur dimaknai sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Informasi dalam teks prosedur disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Teks ini memiliki tujuan komunikatif, yaitu untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Selain itu, teks prosedur memiliki tujuan untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagian cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kemudian, klasifikasi data dan sumber data. Pada data nomor 1A, dengan data rebus air hangat, masukkan serai, kunyit, dan jahe yang sudah dikupas dan digeprek, memiliki koherensi berpenanda kronologis. Kemudian nomor data 1B dengan data masukkan lemon ke gelas sebentar, setelah itu angkat lemon dan peras, mengandung koherensi berpenanda temporal. Kemudian nomor data 1C dengan data tunggu air sedikit hangat, lalu masukkan madu, aduk dan siap dinikmati, mengandung koherensi berpenanda kronologis.
Kemudian nomor data 2B, siapkan mangkok atau wadah besar, masukkan air mineral dengan tambahan susu kental manis, sirup koko pandan dan secukupnya, lalu aduk rata, mengandung koherensi kronologis. Kemudian data nomor 2D, dengan data terakhir, masukkan buah-buahan yang sudah dipotong. Buahnya bebas sesuai selera ya, namun sebaiknya pilih buah dengan warna bervariasi, agar tampilan sup jadi lebih menarik. Jika sup buah masih dirasa kurang manis, kamu bisa menambahkan gula pasir, yaitu mengandung koherensi berpenanda kontras. Kemudian, data nomor 3A, cuci bersih beras, kemudian rendam selama 5-6 jam, rendam dengan air matang, mengandung koherensi berpenanda kronologis. Kemudian data nomor 3B dengan data setelah 5-6 jam, cuci lagi dan tiriskan, lalu sangrai beras, mengandung koherensi berpenanda kronologis. Kemudian nomor data 3C dengan data cuci bersih, kencur, dan pastikan sudah tidak ada tanah yang menempel. Kemudian sisir gula pasir, mengandung koherensi berpenanda kronologis. Kemudian data nomor 3E dengan data setelah itu saring dan tunggu hingga dingin atau hangat-hangat kuku, mengandung koherensi berpenanda temporal. Kemudian data nomor 3E dengan data, kemudian blender air gula yang sudah dingin atau hangat-hangat kuku dengan beras dan kencur yang sudah dicuci bersih dan dipotong, mengandung koherensi berpenanda kronologis. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu dari sumber koherensi pada teks prosedur cara membuat wedang jahe kunyit serai. Pada teks prosedur cara membuat wedang jahe kunyit serai dari surya.co.id ini terdapat beberapa koherensi. Koherensi tersebut terdapat pada data 1A, datanya sebagai berikut. Rebus air hangat, masukkan serai, kunyit, dan jahe yang sudah dikupas dan dikeprek. Pada data 1A, terdapat kata sudah yang menunjukkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam langkah-langkah pembuatan minuman memiliki hubungan koherensi kronologis. Dengan demikian, pada data 1A dapat diketahui bahwa koherensi kronologis merupakan hubungan rangkaian waktu. Koherensi tersebut sering ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal seperti pada data 1A yang ditunjukkan dengan konjungsi sudah. Selanjutnya, pada teks prosedur cara membuat wedang jahe kunyit serai, terdapat koherensi pada data 1B dengan datanya sebagai berikut. Masukkan lemon ke gelas sebentar, setelah itu angkat lemon dan peras. Pada data 1B tersebut terdapat konjungsi setelah itu. Konjungsi tersebut menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat koherensi temporal yang merupakan hubungan makna waktu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian, pada teks prosedur cara membuat wedang jahe kunyit serai dari surya.co.id, terdapat koherensi pada data 1C dengan datanya sebagai berikut. Tunggu air sedikit hangat, lalu masukkan madu, aduk dan siap dinikmati. Pada data 1C terdapat konjungsi lalu yang menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat koherensi kronologis. Dengan demikian, koherensi kronologis merupakan koherensi yang berhubungan dengan rangkaian waktu. Koherensi tersebut sering ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal seperti konjungsi lalu, konjungsi kemudian, dan konjungsi sesudah itu. Yang kedua, yaitu pembahasan dari koherensi pada teks prosedur cara membuat minuman segar sup buah. Pada teks prosedur cara membuat minuman segar sup buah ini, terdapat beberapa koherensi. Koherensi tersebut terdapat pada data 2B dengan datanya sebagai berikut. Siapkan mangkok atau wadah besar, masukkan air mineral dengan tambahan susu kental manis,
sirup koko pandan secukupnya, lalu aduk rata. Pada data 2B terdapat konjungsi lalu yang menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat koherensi kronologis. Dengan demikian, koherensi kronologis merupakan koherensi yang berhubungan dengan rangkaian waktu. Koherensi tersebut ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal. Kemudian, pada teks prosedur cara membuat minuman segar sebuah ini terdapat koherensi, yaitu pada data 2D dengan datanya sebagai berikut. Terakhir, masukkan buah-buahan yang sudah dipotong. Buahnya bebas sesuai selera ya, namun sebaiknya pilih buah dengan warna bervariasi agar tampilan sup jadi lebih menarik. Jika sup buah masih dirasa kurang manis, kamu bisa menambahkan gula pasir. Pada data 2D terdapat kata namun. Kata tersebut menyatakan pertentangan bahwa dalam kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya memiliki hubungan perlawanan. Dengan demikian, pada kalimat 2D tersebut terdapat koherensi kontras yang merupakan koherensi yang menunjukkan hubungan perlawanan. Hubungan perlawanan merupakan hubungan yang terbentuk karena adanya kalimat-kalimat yang mempertentangkan suatu hal, keadaan, atau perbuatan lain menurut Mulyana tahun 2005 halaman 32. Hal yang dipertentangkan tidak selalu berlawanan, namun dapat juga hal yang berbeda seperti pada data 2D yang ditunjukkan dengan kata namun. Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu koherensi pada teks prosedur cara membuat minuman jamu beras kencur original. Pada teks prosedur cara membuat minuman jamu beras kencur original ini terdapat beberapa koherensi. Koherensi tersebut terdapat pada data 3A dengan datanya sebagai berikut. Cuci bersih beras, kemudian rendam selama 5-6 jam, rendam dengan air matang. Pada data 3A terdapat konjungsi kemudian yang menyatakan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat koherensi kronologis. Koherensi kronologis tersebut merupakan koherensi yang berhubungan dengan rangkaian waktu. Koherensi kronologis dapat ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal seperti konjungsi lalu, kemudian, dan konjungsi sesudah itu. Pada teks prosedur cara membuat minuman jamu beras kencur original ini terdapat beberapa koherensi. Koherensi yaitu pada data 3B dengan datanya sebagai berikut. Setelah 5-6 jam, cuci lagi dan tiriskan. Lalu sangrai beras. Pada data 3B terdapat konjungsi lalu yang menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis. Koherensi kronologis merupakan koherensi yang berhubungan dengan rangkaian waktu yang ditunjukkan dengan adanya hubungan temporal seperti konjungsi lalu, kemudian, dan konjungsi sesudah itu. Selanjutnya, pada teks prosedur cara membuat minuman jamu beras kencur original juga terdapat koherensi pada data 3C dengan datanya sebagai berikut. Cuci bersih kencur dan pastikan sudah tidak ada tanah yang menempel. Kemudian, sisir gula merah. Pada data 3C terdapat konjungsi kemudian yang menyatakan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat koherensi kronologis. Koherensi kronologis merupakan koherensi yang berhubungan dengan rangkaian waktu yang ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal. Kemudian, pada teks prosedur, cara membuat minuman jamu beras kencur original ini juga terdapat koherensi pada data 3E dengan datanya sebagai berikut. Setelah itu, saring dan tunggu hingga dingin atau hangat-hangat kuku. Kemudian, blender air gula yang sudah dingin atau hangat-hangat kuku dengan beras dan kencur yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Pada data 3E terdapat konjungsi setelah itu. Konjungsi tersebut menyatakan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat koherensi temporal
yang merupakan hubungan makna waktu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian, pada data nomor 3E juga terdapat konjungsi kemudian yang menyatakan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat koherensi kronologis. Koherensi kronologis merupakan koherensi yang berhubungan dengan rangkaian waktu. Koherensi tersebut ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal. Kesimpulan artikel analisis koherensi dalam teks prosedur cara membuat aneka minuman, yaitu terdapat koherensi berpenanda yang menggambarkan adanya hubungan pertautan secara semantis antar struktur preposisi pada kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian, berdasarkan analisis koherensi dalam teks prosedur cara membuat aneka minuman, tampak adanya koherensi berpenanda seperti koherensi kronologis, koherensi temporal, dan koherensi kontras. Pada teks prosedur cara membuat aneka minuman, terdapat koherensi yang paling dominan, yaitu koherensi kronologis yang menyatakan hubungan rangkaian waktu. Koherensi ini sering ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal, seperti konjungsi lalu, konjungsi kemudian, dan konjungsi sesudah itu. Kemudian hubungan penanda kala ditandai dengan konjungsi dulu dan konjungsi sekarang, serta hubungan penanda aspek yang ditandai dengan akan, belum, dan sudah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.